Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Aditya Lilian. Kali ini saya akan mengampu mata kuliah Ekonomi Kreatif. Kali ini masuk di pertemuan 6, kita akan sedikit diskusi atau membahas tentang kota kreatif yang kontekstual. Jadi ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya di mana kita membahas tentang kota kreatif. Jadi kota yang memiliki dengan kreativitasnya. Nah, dalam kota kreatif yang kontekstual ada istilahnya itu DMO atau Destination Management Organization. Jadi struktur tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif, sistematik melalui pemanfaatan jaring informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku atau asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses, dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengelolaan wisata, serta manfaat bagi masyarakat lokal. Nah, ini di antara DMO ada prinsipnya yang perlu di sini, ada prinsip partisipatif bahwa keterlibatan masyarakat dan pemerintah itu prinsipnya. Terus prinsip keterpaduan, integrasi fungsi ekonomi, pemasaran, dan lain-lain. Prinsip kolaboratif adalah kerjasama, mengurangi konflik atau menampung aspirasi. Prinsip berkelanjutan, layak secara ekonomi, lingkungan sosial, dan teknologi. Nah, untuk strategi pengembangan DMO di sini ada koordinasinya, keterlibatan pemangku kepentingan, kemitraan, kepentingan dan tujuan bersama, pencapaian indikator dan kinerja, dan evaluasi perencanaan. Nah, ini beberapa contoh. Jadi beberapa contoh kota kreatif. Kalau kita tahu kota kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki lingkungan urban dan menciptakan atmosfer kota yang inspiratif. Jadi ada kota sastra. Ini di Inggris ada Melbourne, Australia, Iowa City, Amerika Serikat. Ada kota film di Inggris, di Australia, di Sydney. Kota musik ada Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, dan Cina. Dan ada kota kria di antara ini beberapa kota luar negeri. Dan kawasan kreatif kalau kita tahu apa? Kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Nah, ini cuman contohnya aja. Nah, dalam kota kreatif sini kita akan berbicara juga dengan masalah branding atau brand destinasi. Kalau kita tahu sering kita dengar beberapa istilah kata branding. Kita berbicara. Kalau di sini kita berbicara tentang brand destinasi. Digunakan untuk memperkenalkan produk suatu destinasi wisata serta mengkomunikasikan keunikan destinasi tersebut secara visual sehingga memudahkan destinasi untuk menjual produknya ke pasar pariwisata. Jadi di sini bagaimana kita mengkomunikasikan keunikan destinasi tersebut secara visual. Jadi sekarang kita berbicara pada era teknologi informasi dan sebagainya, kita mempromosikan suatu secara visual dan menjual produknya ke pasar pariwisata. Nah, pada prinsipnya di brand destinasi menurut Risi Tanto ada 6 tentang identitas brand. Jadi 1. Brand culture, 2. Brand karakter, 3. Brand personality, 4. Brand name, 7. Brand logos dan simbol atau logo seperti biasa, dan brand slogan. Nah, ini adalah 6 dari unsur identitas brand yang perlu kita ketahui. Jadi kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, brand destinasi. Jadi brand culture. Bagaimana suatu brand destinasi dapat mencerminkan karakteristik destinasi berdasarkan aspek budaya masyarakat. Jadi kepercayaan, tradisi, ritual. Jadi kita kan sering kan ada culture dari suatu daerah, itu bisa juga dinamakan brand culture. Dan aspek destinasi itu sendiri seperti situs bersejarah, monumen, situs arkeologi, bangunan tua dan lain, ya, candi dan sebagainya. Nah, kita lihat di Indonesia kan banyak juga nih situs-situs yang lainnya. Nah, itu bisa juga namanya brand culture. Terus brand karakter. Brand karakter terkait dengan janji sebuah destinasi dan memberikan pengalamannya seperti integritas, kepercayaan, dan kejujuran. Jadi ibaratnya seperti integrasi dalam destinasi tersebut, kejujuran pada destinasi tersebut seperti orang-orang dan sebagainya, itu masuk dalam brand karakter. Terus brand personality. Bagaimana suatu destinasi diibaratkan seperti kepribadian manusia dalam kehidupan sehari-hari. Down to earth, ceria, senang, berimajinasi, berkelas tinggi, suka berpetualang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada brand name. Jadi kebanyakan destinasi hanya menggunakan nama asli daerahnya. Bahkan
untuk memasarkan produk wisatanya sekalipun, brand name merupakan suatu yang sangat penting dan sangat berguna dalam strategi kampanye pada target wisatawan. Jadi nama, seperti halnya kalau dalam bisnis, ibaratnya kan nama suatu brand itu kan sangat penting. Yang ibaratnya itu juga mengena ketika orang ngomong bilang, oh brand ini orang langsung aware dan sebagainya. Itu juga berpengaruh untuk di brand destinasi ini jadi namanya apa gitu kan. Terus brand logonya. Seperti halnya dalam kita membuat produk juga. Jadi bahwa logo atau simbol tersebut haruslah mendefinisikan kuat dari sebuah destinasi melalui sebuah tampilan visual. Jadi harapannya apa? Ketika orang melihat logo tersebut, seperti pada dasarnya logo yang sering kita bikin gitu kan. Ketika kita melihat logo, orang udah tahu, oh ini logo tentang ini logo tentang ini. Nah, walaupun ada beberapa logo yang ibaratnya dia nggak merepresentasikan tentang produk ataupun hal itu, tapi seenggaknya harapannya ketika kita memiliki logo yang bisa mendefinisikan hal tersebut, orang akan lebih aware dan lebih paham bahwa oh ini logonya ini, oh ini logonya ini, oh logo ini tentang usaha ini dan sebagainya, oh logo ini tentang mendefinisikan seperti ini. Nah, itulah pentingnya untuk brand logos. Selanjutnya ada brand slogan. Meskipun tidak selalu ada slogan dalam brand destinasi, nyatanya brand slogan dibutuhkan untuk mengomunikasikan brand secara lebih persuasif, sehingga wisatawan yang aslinya tidak tertarik menjadi tertarik untuk berkunjung. Jadi kita memiliki slogan-slogan tertentu dalam usaha destinasi wisata tersebut. Karena apa? Ya seperti ini tujuannya. Jadi salah satu slogan itu harapannya untuk mempersuasif wisatawan untuk datang. Nah, ini adalah beberapa poin dari brand destinasi. Jadi kita review sedikit. Ada brand destinasi menurut Rice Nano. Jadi ada brand culture, brand karakter, brand personality, brand name, brand logos, dan brand slogan. Nah, ini itu dulu. Nanti kita akan lanjut lagi lebih jelas lagi, kan berbagai contohnya nanti di diskusinya yang akan datang setelah di WA ataupun nanti di LMS. Nah, sekian dulu. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.